sebenarnya pemaparan hari ini itu tujuan yang ingin dicapai itu apa. Jadi, sebelum kita masuk ke inti dari pemaparan itu, aku akan sampaikan terlebih dahulu sebenarnya maksud dari diadakannya pemaparan hari ini itu apa gitu kan. Jadi, pemaparan hari ini itu dibuat oleh tim PKL Brigada Satya, eee, sesuai dengan tema yang udah kita berikan yaitu transparansi plottingan terkait sama plottingan PKL kita. Nah, karena, berdasarkan dari apa yang udah kami sampaikan terakhir kali kepada teman-teman angkatan melalui pemaparan terakhir kita, yang mungkin udah cukup lama waktunya ya, aku juga udah kurang ingat tanggal pastinya, tapi, udah lumayan lama, bahkan udah tahun lalu kan itu pemaparannya. Sejak dari apa yang kami sampaikan itu, banyak beberapa perubahan yang terjadi dalam proses plottingan dan kami rasa hal itu perlu diketahui oleh teman-teman semuanya. Karena, sebentar lagi kami juga akan mengumumkan hasil dari plottingan, eee, dari teman-teman semuanya yang ada di sini, seperti itu. Jadi, di sini sifatnya bukan lagi diskusi ya teman-teman, tapi di sini sifatnya, kami ingin memaparkan apa yang sudah kami putuskan dalam sistem yang sudah kami buat. Jika ada sesuatu yang kurang berkenan atau yang ingin ditanyakan ataupun tidak jelas, nanti boleh ditanyakan di akhir acara. Mungkin dari aku segitu aja untuk, lebih lanjutnya tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke pemaparan intinya. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Fathia. Silakan Fat. Oke, lanjut ya kita ke review singkat tentang pemaparan terakhir yang sebelumnya telah kita sama-sama laksanakan sebelum diadakannya survei final PKL. Nah, jadi kalau teman-teman ingat sebelumnya di pemaparan yang terakhir itu kita membahas tentang variabel yang digunakan yang rencananya akan kami jadikan dasar sebagai acuan dalam proses plottingan dan instansi yang kami sediakan. Nah, jadi, variabel yang kami gunakan sebagai acuan dasar dalam proses plottingan itu ada 4. Yang pertama ada jarak, ekonomi, KTTA, dan pilihan. Nah, masing-masing variabel ini memiliki bobotnya, sendiri-sendiri. Untuk jarak, dia memiliki bobot 53%, ekonomi 37%, dan KTTA 5%, serta untuk pilihan 5%. Nah, nantinya, keempat variabel ini dari masing-masing bobotnya akan menghasilkan suatu nilai akhir per mahasiswa dan, masing-masing instansi yang mereka pilih. Oke, lanjut. Jadi, di sini seperti yang teman-teman sudah bisa lihat ya di layar, itu ada screenshot contohnya. Jadi di pilihan satu misalkan, orang A, dia memilih Politeknik Keuangan Negara STAN, di pilihan 2 KPP Pratama Pondok Aren, dan yang ketiga ada KPP Pratama Jakarta Pesanggerahan. Nah, variabel-variabel yang sebelumnya sudah aku sebutkan, itu nantinya akan menghasilkan nilai akhir. Nah, nilai akhir itu, akan, berbeda di tiap instansi yang mereka pilih. Nah, seperti di orang A ini, dia pilihan pertamanya PKN STAN dan nilai akhirnya 78,505 dan pilihan keduanya, nilai akhirnya 74,346 dan di pilihan ketiga 72,7773. Nah, nantinya, nilai akhir ini akan bersaing dengan teman-teman yang lain di, pilihan yang sudah dipilih oleh dia. Nah, selanjutnya, aku mau jelasin sedikit tentang instansi yang disediakan. Jadi, pada saat survei final PKL kemarin, memang kondisi instansinya itu belum fix. Karena, eee, kami dari tim PKL Tiramisu dikejar deadline oleh lembaga. Dan, kalau misalkan teman-teman ingat dan pernah dengar, jadi tuh, waktu itu pernah disebut dari prodi, jadi lembaga itu ingin meminimalisasi Mobil mobilisasi teman-teman sekalian ke, daerah yang di luar domisili teman-teman. Sehingga kami dari tim PKL Tiramisu Brigada Satya berusaha untuk menyediakan dan menyiapkan opsi instansi yang sebanyak-banyaknya. Lanjut, next. Oke, selanjutnya kita masuk ke bahasan yang kedua, yaitu konsepsi PKL pada seluruh jurusan di PKN STAN. Oke, jadi perlu kami tekankan lagi bahwasannya plottingan PKL ini merupakan sistem yang dilaksanakan terintegrasi antar jurusan di PKN STAN.
Jadi, tidak semata-mata bahwa akuntansi itu akan berjalan sendiri dan melakukan proses plotting-annya sendiri. Jadi, pokoknya intinya, proses plotting-an ini terintegrasi antar jurusan di seluruh PKN STAN. Nah, selanjutnya aku lanjutin ya. Jadi poin kedua yaitu, ada ketentuan Peraturan Direktur PKN STAN nomor per 2 garis miring PKN garis miring 2019 yang menyebutkan bahwa satu instansi PKL itu disyaratkan, minimal 3 orang mahasiswa PKN STAN. Jadi, masing-masing instansi itu tuh sebenarnya bisa, diisi oleh semua jurusan dari PKN STAN. Nah, nantinya alur persuratannya itu untuk instansi-instansi yang di bawah Kementerian Keuangan akan disampaikan melalui Nadin atau Naskah Dinas Elektronik yang terintegrasi dari tiap-tiap satker. Selanjutnya untuk instansi non Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah, nantinya persuratannya akan disampaikan secara manual atau akan disampaikan ke instansinya masing-masing. Nah, untuk tanggung jawab persuratan ini, untuk jurusan pajak dan penilai memiliki tanggung jawab terkait persuratan untuk ke Direktorat Jenderal Pajak. Untuk jurusan KBN memiliki tanggung jawab untuk persuratan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara. Untuk manajemen aset mereka memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan persuratan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Bea Cukai ke Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan untuk kita jurusan akuntansi memiliki tanggung jawab mengenai persuratan ke instansi non Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Reza Aulia. Oke, ini suaraku udah kedengeran kan? Terdengar. Jelas. Oke. Oke ya teman-teman, jadi apa yang disampaikan oleh Fatia tadi itu mungkin udah pernah teman-teman dengar juga sebelumnya, karena tadi Fatia udah nyampein review singkat, mungkin beberapa dari kalian juga udah pada lupa kan apa yang udah kita sampaikan di pemaparan kita yang pertama kali sebelum pengisian survei final. Nah, setelah ini saya akan menjelaskan bagaimana sih alur plottingan dari instansi itu yang kami buat di dalam sistem kami dalam memplotting setiap mahasiswa dan mahasiswi jurusan akuntansi Brigada Satya. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Fatia tadi, bahwa variabel-variabel yang udah kami create tadi sedemikian rupa dengan proporsinya, seperti ekonomi, jarak, prioritas pilihan, dan KTTA, itu merupakan variabel-variabel yang tetap kami gunakan dalam melakukan plottingan tersebut. Nah, namun teman-teman sekalian, mungkin teman-teman di sini mungkin beberapa dari kalian udah ada yang dengar kayak aku udah ditempatkan di sini nih, kamu udah ditempatkan di sini nih gitu kan dari beberapa waktu yang belakangan ini. Nah, mungkin dari kalian juga bertanya-tanya, loh kenapa dia yang rumahnya di sini kok bisa ditempatkan di sini sedangkan aku yang padahal lebih dekat dengan instansi ini ditempatkan di tempat yang lebih jauh. Nah, itulah beberapa alasan kenapa kami merasa bahwa kami perlu untuk memberikan transparansi mengenai alur plottingan PKL yang terjadi sebenar-benarnya kepada teman-teman semuanya. Nah, seperti yang sudah disampaikan Fatia tadi di awal, bahwa variabel-variabel itu adalah variabel-variabel yang diciptakan di internal tim Tiramisu Brigada Satya, berdasarkan diskusi panjang kami tentunya. Nah, kemudian seperti yang disampaikan Fatia juga tadi bahwa ternyata PKL ini merupakan sebuah program yang terintegrasi antar jurusan di PKN STAN, sehingga kita nggak bisa tuh kalau maksudnya menempatkan mahasiswa akuntansi di suatu instansi tanpa memandang mahasiswa lain yang ada di instansi tersebut. Karena sejatinya instansi tersebut melihat bahwa yang dikirimkan adalah mahasiswa PKN STAN, bukan mahasiswa jurusan akuntansi PKN STAN. Maka dari itu, itulah yang disebut sebagai disebut sebagai pelaksanaan PKL yang terintegrasi antar jurusan di suatu instansi. Nah,
seperti yang sudah disampaikan tadi, variabel-variabel yang sudah kami ciptakan tadi bisa teman-teman lihat di layar ya. Variabel plottingan ini ada 4 buah, ada ekonomi, jarak, prioritas pilihan, KTTA dengan proporsi masing-masing yang mereka miliki. Nah, ini kami gunakan dalam memplotting teman-teman internal jurusan akuntansi sehingga menghasilkan nilai akhir. Namun perlu diingat kembali bahwa karena pelaksanaan PKL ini merupakan pelaksanaan yang terintegrasi antar jurusan, maka dalam memplotting seorang mahasiswa akuntansi dalam sebuah instansi, kami juga berkoordinasi dengan jurusan lain yang ingin memplotting mahasiswanya juga di instansi tersebut. Nah, karena dia sifatnya terintegrasi, pada saat jalannya plottingan ini kami melakukan beberapa diskusi antar koordinator PKL dari berbagai macam jurusan yang ada di PK Instan untuk menentukan bagaimana sistem yang kira-kira ideal. Mungkin kita tidak bisa mengatakan ini ideal ya, tapi ini yang disepakati oleh forum saat itu. Nah, kesepakatan forum saat itu adalah memunculkan satu variabel baru yang namanya spesialisasi jurusan instansi PKL. Nah, sebenarnya sejujurnya juga kami dari tim tiramisu akuntansi sebenarnya tidak begitu setuju dengan apa yang dimunculkan di forum tersebut. Namun karena itu sudah merupakan keputusan forum bersama, kita harus menghormati hal tersebut, mau nggak mau. Nah, apa variabelnya itu? Variabel yang baru itu adalah spesialisasi jurusan instansi PKL. Dan sifat variabel ini tidak seperti dengan variabel yang 4 sebelumnya yang memiliki persentase untuk masing-masing variabel tersebut. Variabel spesialisasi jurusan instansi PKL ini teman-teman sifatnya itu tiebreaker. Jadi semisal gini, gampangnya adalah seperti yang tertera di layar nih. Instansi DJP ketika ada mahasiswa jurusan pajak yang memilih DJPA dibandingkan dengan mahasiswa jurusan akuntansi yang memilih DJPA juga, maka yang akan diutamakan untuk diplotting di instansi DJP tersebut adalah mahasiswa pajak karena variabel spesialisasi jurusan ini. Spesialisasi jurusan ini dalam tanda kutip mengartikan bahwa ilmu yang dipelajari selama perkuliahan itu lebih relate yang dibutuhkan instansi tersebut dengan mahasiswa jurusan pajak. Nah, jadi semisal ada kasus nih teman-teman. Semisal ada mahasiswa jurusan akuntansi namanya si A. Jarak dia dengan KPP tersebut mungkin cuma 2 km. Sedangkan di jurusan lain, di jurusan pajak, ada mahasiswa B yang memilih instansi yang sama dengan mahasiswa akuntansi tersebut. Nah, jarak si mahasiswa jurusan pajak ini sebenarnya lebih jauh daripada jarak mahasiswa akuntansi ini. Nah, tapi karena dia berasal dari jurusan pajak dan dia memilih instansi DJP, maka dia lebih diprioritaskan untuk ditempatkan di sana dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi yang memilih instansi KPP tersebut. Padahal mahasiswa akuntansi ini memiliki jarak yang lebih dekat daripada mahasiswa jurusan pajak tersebut. Mungkin dari sketsa sederhana yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman bisa menangkap sebenarnya maksud dari tiebreaker dari variabel spesialisasi jurusan instansi PKL ini seperti apa. Dan hal itu bukan hanya terjadi dengan teman-teman jurusan pajak dan DJP, namun juga teman-teman jurusan Bea Cukai ke instansi DJBC, jurusan KBN ke instansi DJPB, jurusan Manset ke instansi DJKN, serta kita jurusan akuntansi lebih diprioritaskan kepada instansi kementerian lain ataupun lembaga lain dan pemerintahan daerah seperti itu. Karena memang kita tidak bisa memungkiri bahwa ilmu yang kita pelajarin basicnya adalah akuntansi yang memang dibutuhkan dan bisa masuk ke semua instansi pemerintahan seperti itu. Boleh next? Jadi sebelum masuk ke distorsi pada alur plottingan ini ya teman-teman, mungkin aku agak cepat ngomongnya karena tadi masih deg-degan juga kan, tadi ada masalah sedikit. Nah, coba aku pelanin lagi ya supaya semuanya mengerti juga. Jadi dari variabel-variabel yang sudah kami tentukan tadi, ada jarak, ekonomi, KTTA, dan pilihan. Ketika ada ketika kami harus memilih nih antara dua anak akuntansi, harus dipilih salah satu karena slot di instansi KPP tersebut misal cuma satu. Nah, ketika terjadi kasus seperti itu, maka variabel yang 5 ini akan kami gunakan karena yang diperbandingkan di sini adalah mahasiswa akuntansi A dengan mahasiswa akuntansi B, bukan mahasiswa akuntansi A dengan mahasiswa jurusan lain. Seperti itu teman-teman. Langsung masuk kita kepada bagian distorsi pada alur plottingan
saat ini. Jadi kenapa kami menyebutnya distorsi? Di sini kita udah pada tahu ya kalau distorsi itu semacam gangguan pada hal yang semestinya terjadi. Nah, tapi bedanya kalau di mata kuliah analisis laporan keuangan, distorsi itu kan bisa kita undo ya. Tapi bedanya di plottingan PKL ini nggak ada yang namanya undo distortion. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan plottingan yang kami lakukan itu tidak seideal dengan apa yang kami pikirkan di awal melalui variabel-variabel tersebut. Nah, beberapa hal ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adanya pandemi COVID-19. Sebenarnya ini variabel yang pertama ini memberikan multiplier effect yang sangat banyak kepada variabel-variabel atau penyebab-penyebab lainnya. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ya, yang saat ini bahkan masih terjadi di Indonesia dan bahkan di Pulau Jawa dan Pulau Bali itu kasusnya sudah melonjak sangat drastis dan bahkan beberapa daerah di Pulau Jawa dan Bali itu sudah menerapkan PSBB ya di daerah teman-teman sekalian dan PSBB-nya mungkin diperketat lagi. Hal itu menyebabkan kami dari tim PKL Tiramisu itu lumayan kesulitan untuk menemukan instansi yang bersedia menerima mahasiswa PKL di sana. Karena ya tentu saja kan biologik PSBB ini kan menghindari orang dari kerumunan. Dalam artian dalam suatu lokasi yang nggak boleh banyak orang kan. Nah, di banyak kantor saja sudah menerapkan WFH. Bagaimana pula jika anak PKL masuk di sana kan. Jadi biologik sebenarnya bisa dipikirkan nih kenapa banyak instansi-instansi yang menolak permohonan PKL dari mahasiswa PKN STAN. Mungkin dari 100% surat yang kami buat dan sudah kami ajukan mulai dari tahun lalu, dari bulan November, setelah plottingan sebenarnya kami langsung mengajukan gitu. Mengajukan ke lembaga, diproses, kemudian setelah suratnya jadi, kami mengantarkan melalui bekerja sama dengan teman-teman Organda juga. Nah, dari beberapa surat yang sudah kami antarkan, itu mungkin hampir 60% surat-surat tersebut, 60% ke atas itu ditolak oleh instansi-instansi tersebut. Karena kayak yang udah disampaikan Fatihah tadi, bahwa instansi-instansi yang kami tampilkan di survei final kemarin itu sebenarnya bukan instansi-instansi yang sudah fix 100% menerima mahasiswa PKL. Karena tuntutan deadline dari lembaga yang mendadak juga, makanya kami menerapkan prinsip ya udah kita sediakan pilihan instansi pemerintahan yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semuanya. Itu juga menjadi sarana bagi kami untuk mengganti pilihan ketika terjadi penolakan di suatu instansi, opsi itu bisa kami gunakan pada saat hal tersebut terjadi. Nah, hal itu kan udah berarti banyak instansi yang tidak menerima PKL udah, terus kuota yang diterima terbatas. Nah, lebih parahnya lagi, ketika kita sudah sulit menemukan instansi yang ingin membuka diri menerima teman-teman PKL di sana, menerima kita PKL di sana, ternyata ketika kita sudah menemukan ada yang menerima nih, tapi yang menerima ini ternyata hanya menerima 2 orang, hanya menerima 1 orang, sedangkan hingga detik ini dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan PKL itu masih peraturan direktur tahun lalu, tahun 2019, yang mengatakan bahwa di satu lokasi instansi itu minimal harus ada 3 mahasiswa akuntansi yang di sana. Tentu saja kan ini membuat kami juga bertanya-tanya kan kenapa nggak bisa disederhanakan birokrasi yang serumit ini oleh pihak lembaga. Kami juga udah melakukan beberapa proses kepada kepada lembaga untuk mengajukan keringanan terhadap hal ini dan alhamdulillahnya bisa diterima. Jadi ada beberapa instansi yang memang mau nggak mau orang yang PKL di sana cuma boleh di bawah 3 orang. Nah, instansi-instansi ini ketika dia opsinya tidak ada lagi instansi di daerah itu, maka instansi ini boleh dijadikan sebagai tempat PKL. Sudah dibolehkan oleh lembaga. Boleh next? Nah, selain dari efek eksternal, dari efek pandemi COVID-19 ya, distorsi yang terjadi juga disebabkan oleh timeline cut-off plottingan yang berbeda-beda dari tiap instansi. Mungkin teman-teman di sini, aku nggak tahu ya bisa menangkap berapa persen dari pemaparan hari ini, tapi aku harap teman-teman bisa mengerti bahwa apa yang kami lakukan saat ini bukan asal-asalan, maksudnya bukan, oh ini ya udah ini masukin ke sini, enggak. Kami juga mempertimbangkan apa yang terjadi, apa yang sudah kalian input di survei final kemarin itu 100% benar-benar kami gunakan. Mungkin di sini ada yang mengenal teman-teman internal dari tim PKL, bisa ditanyakan langsung gimana cara apakah benar gitu loh. Semua yang kalian input itu kami baca semua, kami perhitungkan semuanya sehingga menghasilkan nilai akhir. Itu mungkin bisa kalian tanyakan kepada teman-teman yang mungkin punya punya teman di internal tim PKL. Nah,
lanjut lagi ya, distorsi yang selanjutnya terjadi itu adalah timeline cut-off plottingan dari instansi-instansi itu yang berbeda-beda. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Seperti yang udah disampaikan di awal tadi ya oleh Fatia, bahwa tiap jurusan di PKN saat ini dalam hal PKL itu, dalam hal pelaksanaan PKL dan persuratan serta administrasinya itu membagi dalam artian PJ-PJ-nya kayak yang udah disampaikan tadi kan. Jurusan pajak menanggung-jawabi DJP, jurusan bea cukai menanggung-jawabi DJBC, dan seterusnya. Nah, hal ini juga menyebabkan perbedaan, yang pertama, perbedaan timing pengantaran surat atau pengiriman surat. Yang kedua, setelah sudah berbeda mengantarkan suratnya waktunya, berbeda pula waktu balasan yang datang dari instansi tersebut. Jadi kita nggak bisa memprediksi nih, kita mengirimnya serentak itu nggak bisa karena apa namanya, oke lah jurusan lain, mungkin ini bukan rahasia umum lagi ya. Jurusan lain bisa memasukkan nota dinas itu dengan cepat karena jumlah mahasiswa mereka juga mungkin tidak sebanyak kita kan. Tapi karena apa namanya kita yang begitu luas dan instansinya juga tersebar kemana-mana, kita juga butuh waktu untuk membuat suratnya dan mengantarkan satu persatu surat tersebut ke instansi tersebut. Nah, ditambah lagi respon dari instansi itu juga berbeda-beda teman-teman. Jadi di sini mungkin bisa dilihat ya, nomor 1 DJP asumsi offline, nomor 2 DJBC, dan seterusnya sampai nomor 6 DJKN online. Nah ini sebenarnya bentuknya adalah timeline ya. Jadi di awal itu nggak ada tuh yang namanya PKL online, semuanya itu dalam asumsi offline. Jadi ya udah kita memplotting teman-teman Brigada Satya ini sesuai dengan sesuai dengan variabel ideal yang sudah kita susun di awal tadi kan. Mempertimbangkan jarak, mempertimbangkan ekonomi, mempertimbangkan KTTA, dan mempertimbangkan pilihannya gitu kan. Nah, udah tuh. Jadi teman-teman, dan lumayan banyak teman-teman dari akuntansi ini yang memilih instansi DJP, ya kan. Padahal instansi DJP itu ternyata setelah keputusan bersama itu lebih diprioritaskan kepada teman-teman jurusan pajak. Nah, setelah kita sudah menerima nih kabar bahwa DJP itu dengan asumsi offline, di kemudian hari instansi DJBC juga sudah meminta mana nih yang diplotting ke DJBC dari teman-teman akuntansi. Udah dimasukkan gitu kan, udah selesai. Kemudian menyusul juga DJPB. Nah ini masih semua dalam asumsi offline. Kemudian sampai dengan DJKN pun masih asumsi offline. Karena belum ada kabar online sama sekali gitu kan. Nah sampailah di titik setelah kita dari nomor 1 sampai nomor 4, dari DJP sampai DJKN ini, itu rentang waktunya lumayan cukup panjang tuh. Jadi ibarat kata gini, dari 10 orang mahasiswa akuntansi kan, 5 udah diplotting ke DJP, di pilihan satunya ibarat kata gitu kan, udah diplotting ke DJP. Sedangkan yang 5 lagi ya kita plotting di instansi lain di luar Kementerian Keuangan gitu. Misal di instansi A, B, C, D, E gitu kan. Nah, setelah kita memplotting, ini kan jalannya simultan ya, Nah, kemudian apa namanya? Terdengar kabar bahwa DJP online 100% dan semua kantor di Indonesia itu dibuka 100%. Nah, alhamdulillahnya ini menjadi angin segar juga bagi kita dalam memplotting. Kenapa bisa dibilang angin segar? Karena ibarat kata nih DJP asumsinya offline. Ibarat kata DJP pelaksananya offline. Maka tentu saja variabel-variabel seperti jarak dan ekonomi itu sangat mengikat dong dalam plottingan seorang mahasiswa di instansi DJP itu. Nah, karena dia diasumsikan offline, maka nggak bisa orang yang tinggal atau berdomisili di Kalimantan kita letakkan di DJP yang ada di Sumatera Utara. Begitu juga dengan orang Sumatera Utara nggak bisa kita letakkan di DJP yang ada di Pulau Jawa kalau asumsinya offline. Dan tentu saja persebaran mahasiswa akuntansi angkatan kita itu nggak merata sama sekali gitu loh. Jadi ada beberapa provinsi yang memang menjadi dalam tanda kutip lumbung mahasiswa akuntansi yang ada di sana. Semisal provinsi-provinsinya itu seperti Jawa Tengah, Yogyakarta, terus Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara. Itu lumayan banyak teman-teman kita yang berasal dari daerah-daerah tersebut. Sedangkan jumlah dari KPP-nya juga terbatas. Belum lagi diakumulasikan dengan apa namanya, jumlah dari teman-teman jurusan lain yang ada di daerah tersebut juga. Apalagi yang memilih DJP juga kan. Nah, itu juga, jadi ibarat kata ketika kita sudah sampai di timeline nomor 3 nih, udah sampai di timeline nomor 3 DJPB ini kan, kita udah nyetorkan data ke DJP nih, terus kita udah nyetorkan sisanya ke instansi-instansi yang lain kan, di luar Kementerian Keuangan tadi lah misalkan kan. Nah, kemudian terdengar kabar, instansi DJP online. Nah, pada saat
muncul kabar seluruh DJP itu online, di situ sudah ada mahasiswa-mahasiswa yang tertolak dari instansi-instansi yang dia pilih. Tertolak karena alasan yang udah aku sebutin di awal tadi kan, susahnya mencari instansi di masa pandemi saat ini gitu loh. Nah, ya udah tanpa pikir panjang lagi, prinsipnya sudah kita ubah gitu. Prinsipnya adalah gimana caranya semua teman-teman akuntansi ini mendapatkan tempat PKL. Gimana caranya 1.725 anak ini dapat tempat PKL gitu kan. Nah, dengan asumsi yang seperti itu tentu saja kabar DJP online ini menjadi kabar baik juga kan untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah ketolak nih dari pilihan-pilihan awal dia. Nah, pada saat itu akhirnya mungkin teman-teman di sini udah pada dengar ya dan udah kami sampaikan juga di awal. Ketika kami mengubah plottingan seseorang, misal dia tertolak di pilihan 1, 2, dan 3 gitu kan. Tertolak di pilihan 1, 2, dan 3, kemudian pastinya akan dialihkan ke instansi lain dong di luar 3 pilihannya. Kami dalam SOP kami melakukan kontak dengan si yang bersangkutan. Sehingga nggak ada yang namanya dipindahkan secara sepihak. Namun karena instansi DJP online ini kabarnya datang kabarnya itu tiba-tiba di pertengahan jalan dengan keadaan saat itu adalah banyak mahasiswa yang udah ketolak di instansi-instansi yang mereka pilih, terus banyak mahasiswa yang sudah terlanjur dikirimkan ke instansi-instansi yang masih diproses. Nah, jadi kami nggak berkompromi lagi gitu. Ketika ada mahasiswa yang pada saat itu, karena DJP itu mungkin aku agak belibet yang jelasinnya, pelan-pelan coba ya. Karena DJP itu pada saat itu dia ngumumin ini semua DJP online satu Indonesia buka, oke. Kemudian tapi timeline yang dikasih untuk kita memplotting teman-teman di sana itu sangat singkat teman-teman. Jadi kita nggak bisa nunggu nih, ya udah tunggu dulu semuanya ketolak, baru kita masukin ke DJP, nggak bisa gitu. Karena timeline yang singkat ini, tentu saja dalam rentang waktu yang singkat inilah yang kita gunakan, yang mana yang tertolak langsung kita masukkan ke sana, sedangkan yang masih diproses kan nggak mungkin kita masukin ke DJP juga nih. Ya udah yang masih diproses ya udah dibiarin aja diproses. Kita juga nggak tahu nih diproses bakal keterima atau enggak kan, tapi ya udahlah karena udah terproses dan waktunya masih mepet, kita biarkan dulu, sedangkan yang ketolak yang kita prioritaskan untuk masuk DJP. Nah, ketika ada misal dari 100 orang yang ketolak pada saat itu ya kan. Dari 100 orang ini ada 90 anak yang memilih instansi DJP di antara 3 pilihannya. Nah, ketika ada kejadian yang seperti ini, kami memutuskan untuk langsung memplotting teman-teman yang tertolak dan memilih instansi DJP di 3 pilihannya itu ke instansi DJP yang ada. Yang ada loh, bukan yang dia pilih. Kenapa seperti itu? Karena kami menganggap bahwa asumsinya kan semua sudah dilaksanakan secara online. Jadi variabel berupa jarak dan ekonomi itu sudah nggak bisa jadi sesuatu yang relevan lagi dalam plottingan pada saat itu untuk DJP. Jadi ketika ada teman-teman yang tertolak dan pada saat itu dia tertolak dan kabar DJP online ada dan di pilihan dia, di antara 3 pilihan dia itu ada instansi KPP atau DJP-nya, meskipun misal aku pada saat itu tertolak, pilihan satuku ada KPPA gitu kan, KPP Medan misalkan kan. Nah, meskipun pada saat itu KPP Medan sudah sudah penuh gitu kan, aku ditempatkan di KPP lain di luar KPP yang aku pilih. Jadi intinya kami menempatkan teman-teman yang pada saat itu tertolak dan ada pilihannya DJP di 3 pilihan itu ke instansi DJP yang masih ada slotnya. Karena kami nggak mikir lagi nih, dia harus di Medan. Karena ya pelaksanaannya kan udah online, jadi nggak relevan lagi yang namanya jarak dan keadaan ekonomi mahasiswa saat itu. Jadi itulah alasan mengapa mungkin teman-teman sebagian udah ada yang mendengar kabar bahwa loh aku orang Jakarta kok aku dipindahkan di KPP Sorong misal, atau aku orang Kalimantan dipindahkan di KPP Sumatera Utara. Karena kejadian-kejadian seperti ini teman-teman yang menjadi menjadi sesuatu yang nggak bisa kita tawar juga. Ibarat kata inilah yang udah kami pikirkan matang-matang secara optimal dengan seadil-adilnya. Mungkin nggak bisa adil 100% juga kan. Tapi ini yang udah benar-benar bisa kita lakuin pada saat itu karena ya timeline yang dikasih mepet dan lain sebagainya dengan semua alasan yang tadi sudah saya sampaikan di awal dan Fathia sampaikan di awal juga gitu loh. Nah, begitu juga dengan instansi DJKN. Kemudian juga datang kabar nih instansi DJKN ternyata online 100%. Kemudian ada beberapa instansi juga yang udah menyatakan diri online 100% gitu kan. Nah, jadi kita udah nggak bisa bilang lagi kok kayak misalnya nih Farid keterima di di BPKA gitu kan. Sedangkan rumahku lebih dekat di BPKA gitu kan.
rumahku lebih dekat di PPKA, kenapa aku keterima malah di KPP yang ada di Sorong gitu kan. Karena bisa aja pada saat tenggang waktu pengumpulan KPP itu, aku sedang diproses. Tim tiramisu ini masih berharap aku bisa ditempatkan di instansi lain gitu kan. Karena pilihanku ya instansi lain itu, sedangkan KPP adalah pilihan keduaku. Jadi hal-hal yang seperti inilah yang menyebabkan mungkin ada beberapa keanehan, tapi kami bisa jamin kami nggak akan mungkin menempatkan seseorang di luar kemampuan dia. Dalam artian gini, nggak mungkin seseorang yang tinggal di Pulau Jawa kami tempatkan di Pulau Sumatera PKL-nya, tapi di instansi yang offline. Itu sama sekali nggak mungkin. Dan kalaupun itu terjadi, mungkin aku pun bahkan protes ke lembaga gitu kalau hal itu bakal terjadi. Karena semua info DJP online, DJP offline dan segala macam itu datangnya dari lembaga. Mungkin aku perlu disclaimer juga di sini ya. Apa namanya? Kami di sini sebagai tim PKL bersifat man in between gitu loh. Kami di sini sebagai perantara antara teman-teman kita, teman-teman angkatan Brigada Satya kepada lembaga, dan begitu juga dengan perantara lembaga dengan teman-teman, begitu juga dengan perantara PKN STAN dengan instansi gitu. Jadi kami di sini bukan orang lembaga yang di sini bilang kayak nyuruh kalian untuk ini gini gitu. Kok ini persyaratannya lama banget dan lain sebagainya. Karena bukan otoritas kami untuk membuat persyaratan. Kami cuma bisa bilang ke staf jurusan untuk, Mas tolong ini dibuatkan suratnya secepatnya. Kita nggak bisa ngepres juga ke mereka juga kan, karena kita ya bukan orang prodi kan, kita mahasiswa biasa. Jadi aku minta tolong banget untuk diubah mindsetnya untuk teman-teman yang anggap kalau misalkan kami kaki tangannya lembaga ataupun orang dalamnya lembaga dan lain sebagainya, karena mutlak kami ya sama-sama mahasiswa, bentar lagi juga akan melaksanakan UAS kan, dan ya semuanya kita sama lah di sini. Dalam artian ya itu udah job kami sebagai tim tiramisu PKL. Aku nggak pengen di sini kita semua beda persepsi nih di sini gitu loh. Jadi semoga dari pemaparan hari ini meskipun aku nggak yakin bisa diterima 100%, tapi mungkin kalian bisa menerima niatan baik kami. Kami memberikan transparansi terkait plottingan yang akan terjadi dan akan diumumkan dalam waktu dekat ini. Seperti itu. Boleh next? Oke, jadi setelah berbagai macam penjelasan mengenai alur plottingan, kemudian distorsi yang terjadi dalam plottingan tersebut, kita masuk ke bagian kesimpulan akhir. Nah, kesimpulan akhir yang bisa kita sama-sama pegang hingga detik ini adalah yang pertama butirnya, yaitu PKL di instansi DJP dilaksanakan secara online 100% dengan kuota sebagai berikut. Kuota KPP itu 5 orang per kantor, kuota Kanwil DJP itu 10 orang per kantor. Ingat ya, 10 orang, 5 orang, bukan 10 anak akuntansi. Jadi di antara 10 orang ini bisa jadi 7-nya anak pajak, 3-nya anak akuntansi. Atau 9-nya anak pajak, 1-nya anak akuntansi. Mengingat dengan variabel-variabel yang udah aku jelaskan di awal tadi juga. Terus yang kedua, PKL di instansi DJKN itu dilaksanakan secara online 100% dengan kuota sebagai berikut. Kuota KPKNL itu 10 orang per kantor, kuota Kanwil DJKN itu 10 orang per kantor. Ya, begitulah. Kemudian yang ketiga, PKL di instansi DJBC itu sudah keluar pengumumannya. Alhamdulillah yang sejauh ini bisa kita pegang bareng-bareng, kita percaya itu ya instansi DJBC. Instansi DJBC udah ngeluarin pengumumannya lah gitu. Nanti akan kita infokan kemudian. PKL di instansi DJBC ini pelaksanaannya menyesuaikan dengan kebijakan kantornya. Jadi nanti bakal ada arahan khusus dari kantor-kantor yang kalian tempati ketika kalian terplotting di DJBC tentunya. Jadi setiap kantor itu berbeda. Ada yang melaksanakannya WFH mungkin, ada yang WFO, ada yang kombinasi mungkin, atau dari segi kuota yang diterima juga berbeda-beda teman-teman, nggak bisa dipukul rata. Misal KPP BCA menerima 10 orang, KPP BCB menerima cuma 3 orang atau 7 orang. Nah, kemudian poin yang keempat, PKL di instansi DJPB itu menyesuaikan juga dengan kebijakan kantornya, mirip dengan DJBC tadi. Dan pelaksanaannya juga masih ada kemungkinan untuk WFO dan WFH. Kemudian yang kelima, PKL di instansi non-Kemenku dan Pemda juga menyesuaikan dengan kebijakan kantornya. Jadi nomor 3, 4, 5 ini karakteristiknya sama. Pelaksanaannya itu nggak bisa kita bilang kayak DJBC online ya, nggak bisa gitu. Harus spesifik KPPBC Surakarta online ya, atau KPPBC Surakarta offline ya. Karena tiap kantor itu beda kebijakan, beda kuota. Begitu juga dengan DJPB dan instansi non-Kemenku serta Pemda. Oke, boleh next.
Oke. Jadi alhamdulillahnya setelah kita menemukan titik tengah dari diskusi panjang tim PKL selama ini gitu kan, dan apa yang kita usahakan, mudah-mudahan kami akan mengumumkan hasil plottingan PKL itu besok dalam waktu yang menyusul, nanti akan diinfokan kemudian apakah itu pagi, siang, atau sore, dan media pengumumannya rencananya lewat website Brigada Satya. Ini masih rencana saat ini ya, mudah-mudahan sih rencananya nggak akan berubah. Nah, namun boleh next slide mungkin. Namun teman-teman perlu mengingat di sini gitu kan. Seperti yang udah kami sampaikan tadi di awal, bahwa hingga detik ini instansi yang benar-benar fix itu masih sedikit banget jumlahnya. Dalam artian yang benar-benar fix itu yang sudah mengirimkan surat balasan ya, surat balasan secara tertulis. Nah, tapi kami bisa mengatakan bahwa instansi yang dalam status dalam konfirmasi yang warna kuning ini nih, itu kita sudah sebelum mengantarkan surat, kami dari tim PKL bekerja sama dengan teman-teman organda di daerah-daerah juga sudah melakukan konfirmasi dalam tanda kutip secara informal ke kantor itu. Jadi kami sebelum mengirimkan surat udah nanyain, misi Pak, kira-kira BPK ini buka nggak ya menerima teman-teman PKL gitu kan. Nah, dari 90% instansi yang ada dalam status dalam konfirmasi ini, itu kira-kira ya dari 100% yang berstatus dalam konfirmasi, aku ulangin ya, 90%-nya itu mengatakan menerima PKL melalui konfirmasi informal pada saat yang lalu. Sedangkan 10% sisanya itu mengatakan masukin aja suratnya Mas, nanti akan kami tinjau kembali. Nah, jadi beginilah nanti gambaran dari detail pengumuman plottingan PKL besok. Besok itu bakal ada 3 status teman-teman. Ada yang mungkin udah mendapatkan status terkonfirmasi, ada yang mungkin udah mendapatkan status dalam konfirmasi, atau bahkan ada yang mendapatkan status tertolak. Nah, ketiga status ini menggambarkan yang pertama nih, yang konfirmasi yang warna hijau. Status konfirmasi ini berarti si instansi yang kita kirimi surat tersebut atau instansi tempat PKL itu sudah mengirimkan surat balasan kepada tim PKL. Surat balasan yang artinya menerima teman-teman akuntansi PKL di sana. Dan itu jumlahnya sudah 313 jumlah mahasiswa ya, bukan instansi ya. 313 mahasiswa. Sedangkan yang status dalam konfirmasi yang warna kuning ini, jumlah mahasiswa yang dalam status konfirmasi ini adalah 1.403. Artinya apa? Dalam konfirmasi ini, surat balasan dari instansi tersebut belum sampai hingga detik ini ke teman-teman PKL, Brigada Satya. Namun kami sudah melakukan konfirmasi secara informal sebelum mengirimkan surat. Kayak yang aku bilang tadi, 90% instansi yang dalam status warna kuning ini, itu udah mengatakan ya dia menerima PKL gitu kan. Sedangkan 10%-nya masih mengatakan masukin aja suratnya Mas, nanti akan kami tinjau kembali. Jadi itulah arti dari status dalam konfirmasi yang warna kuning ini gitu kan. Kemudian ada status terakhir yang sama-sama kita nggak berharap ya keluar muncul status ini gitu kan. Ada status tertolak. Nah, hingga detik ini ada 8 mahasiswa yang dalam status tertolak. Tapi tenang aja, 8 mahasiswa ini udah dihubungin sama koordinator wilayah yang menanggung jawabinya dan sedang dicarikan jalan keluar terbaiknya itu seperti apa. Totalnya di sini mungkin teman-teman lihat 1.724 mahasiswa ya. Padahal angkatan kita saat ini itu ada 1.725 mahasiswa karena ada satu orang yang memang tidak melaksanakan PKL berbarengan dengan kita karena alasan lain di luar urusan PKL ini yang menyebabkan dia juga mungkin cuti dari perkuliahan. Jadi total yang sedang kita perjuangkan bersama-sama saat ini ada 1.724 mahasiswa. Jadi aku ulangin ya teman-teman ya. Ketika kalian mendapatkan status terkonfirmasi yang warna hijau besok ketika membuka pengumuman, itu berarti instansi yang tertera di layar saat itu adalah instansi PKL kalian yang sudah fix. Sudah menerima kalian PKL di sana. Oke? Jumlahnya ada 313 mahasiswa. Sedangkan ketika besok kalian membuka pengumuman dan yang keluar adalah status dalam konfirmasi alias yang warna kuning ini gitu kan. Itu tandanya adalah
surat atas nama kalian ke instansi tersebut sedang diproses oleh instansinya dan belum memberikan pernyataan tertulis melalui surat balasan ke tim PKL. Namun, sebelum mengantarkan surat, sebenarnya tim PKL sudah menanyakan ke instansi tersebut apakah instansi itu menerima PKL atau enggak. Dan aku bisa jamin 90% diantaranya itu menjawab menerima PKL. 10% masih menjawab masukin aja suratnya mas, akan kami tinjau berikutnya gitu. Jadi kalian nggak perlu terlalu khawatir ketika kalian membuka pengumuman dan menemukan status kalian masih dalam konfirmasi. Karena mungkin aja, karena kan kami udah mutusin nih besok akan dikeluarkan pengumuman. Nah, mungkin aja besok ada perkembangan yang terbaru juga kan, atau besoknya lagi ada perkembangan terbaru juga. Kita tetap bakal nge-follow up perkembangan yang ada dari data summary ini. Kemudian misalkan kalian nih membuka plottingan PKL besok, pengumuman yang keluar adalah tertulis tertolak dalam artian yang warna merah ini kan untuk 8 orang ini. Kalian segera melapor. Sebenarnya nggak usah melapor juga, nanti tim koordinator wilayahnya bakal mendatangi kalian langsung kok. Jadi berarti tandanya adalah instansi final yang tertera di layar saat itu berarti menolak surat yang kalian yang diajukan ke instansi itu atas nama kalian. Nah, nanti jalan keluarnya adalah akan dihubungi langsung oleh koordinator wilayah yang membawahi atau menanggung-jawabi wilayah tersebut. Nanti akan dicarikan jalan keluarnya, apakah ingin mengganti instansi yang lain atau seperti apa. Insya Allah tetap akan kita perjuangkan untuk mendapatkan instansi seperti itu. Oke. Jadi yang dalam status kuning ini, yang dalam konfirmasi ini, kalau kalian bertanya apakah udah fix ini kita ke plotting di sana, tapi karena cuman belum diantarkan surat aja. Jawabannya belum tentu, karena bisa jadi juga dalam dalam perjalanan waktu ternyata instansinya berubah pikiran atau kayak gimana gitu juga bisa terjadi. Karena jujur aja teman-teman, banyak instansi yang kayak gitu dari beberapa pengalaman kita saat ini gitu kan. Pada saat kita datang ke sana katanya menerima, udah kita kirimkan surat, di pertengahan jalan akhirnya dia menolak. Menolak karena alasan pandemi dan PSBB diperketat dan lain sebagainya. Itu juga out of control kita. Yang bisa kita lakukan ya tetap berusaha untuk nyari instansi yang menerima gitu kan. Jadi teman-teman di sini bisa ngelihat summary data saat ini untuk teman-teman sendiri ataupun teman-teman angkatan yang ada di sini seperti apa. Ada 3 kondisi di sini dengan jumlah yang cukup signifikan antara satu sama lain. Semoga dalam waktu ke depan yang berstatus kuning dan merah ini bisa berubah menjadi status hijau. Jadi semuanya bisa terkonfirmasi dengan cepat mudah-mudahan. Oke. Jadi pengumuman yang akan disampaikan besok itu sifatnya akan diupdate secara berkala. Dalam artian besok bukan menjadi pengumuman final khusus untuk yang dalam status dalam konfirmasi yang warna kuning dan yang dalam status tertolak warna merah. Jadi secara berkala nanti akan diumumkan jarkomannya entah itu setiap 1 hari sekali atau 2 hari sekali hingga dengan semuanya dapat tempat PKL itu akan diupdate terus ke teman-teman semuanya untuk mengetahui posisi teman-teman saat ini itu seperti apa. Apakah berubah menjadi terkonfirmasi atau malah berubah menjadi tertolak kayak gitu. Tapi yang kita harapkan sih berubah menjadi terkonfirmasi. Dan tentu saja karena ini udah mendekati UAS teman-teman, nggak ada jalan lain, there is no option kan. Aku juga udah nge-briefing ke teman-teman PKL di sini, teman-teman tiramisu PKL di sini. Ya, kami tetap akan mengupdate data itu pada saat PKL, pada saat UAS dijalankan juga kami akan berkonsultasi ke instansi tersebut lah, mengecek dan lain sebagainya dan mengupdate apabila ada update terbarunya ke teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Dan kami mohon juga untuk teman-teman di sini, ingat ya, kita di sini udah tingkat 3 kan teman-teman, udah tingkat 3 dan kalau bisa nih, kalau dulu kita tingkat 1 sampai tingkat 2 dari semester 1 sampai semester 4, kita mungkin bisa mengandalkan fokus UAS gitu kan ketika ada ujian gitu kan. Dan memang benar ya, UAS itu adalah hal yang penting gitu kan. Tapi pelaksanaan PKL juga merupakan hal yang penting juga teman-teman. Karena pelaksanaan PKL ini ada bobot nilainya di SKS, ketika nggak terlaksana bisa mengakibatkan drop out untuk setiap mahasiswa yang ada di PKN STAN. Jadi yang kami harapkan di sini adalah jangan sampai semasa UAS nanti teman-teman benar-benar lost kontak sama sekali. Jangan sampai kayak gara-gara UAS semua kontak di cut off gitu kan, fokus nengok
nengok buku ALK dan buku AKL, buku Palepu yang ditengok kan, HP nggak ditengok sama sekali, jangan sampai kayak gitu ya. Karena kayak yang udah aku sampaikan, ini bakal diupdate terus sampai dengan semuanya dapat tempat PKL. Jadi jangan sampai kita dari tim Tiramisu nih udah berusaha ngupdate posisi teman-teman semua di sini kan, ngupdate suratnya semua di sini. Ketika kita hubungin karena ada sesuatu yang penting gitu kan ke orangnya, orangnya nggak bisa dihubungin sama sekali karena alasan UAS dan lain sebagainya. Itu aku mohon banget ke teman-teman angkatan yang ada di sini jangan sampai terjadi kejadian seperti itu ya. Fokus UAS memang hal yang penting gitu kan. Tapi fokus PKL juga hal yang nggak kalah penting. Karena setelah pelaksanaan UAS, langsung pelaksanaan PKL. Jangan sampai UASnya fokus, PKL-nya berantakan, ataupun sebaliknya. Semoga semuanya bisa dapat UAS yang bagus dan PKL yang maksimal juga. Oke, boleh di next slide mungkin. Oke, nah tadi udah aku jelasin ya sebenarnya terkonfirmasi, dalam konfirmasi, dan tertolak. Kemudian karena masih ada kemungkinan bahwa muncul lagi instansi yang menolak, oke. Jadi kami di sini anggota PKL yang ber-18 orang ini nggak akan mungkin bisa nge-cover itu semua. Jadi nanti rencananya besok berbarengan dengan pengumuman plottingan, kami akan membuka pendataan relasi dari teman-teman semua. Apabila teman-teman, aku mohon ya atas nama teman-teman PKL juga, aku mohon sekali lagi, apabila teman-teman punya relasi di instansi pemerintahan, entah relasinya berbentuk kerabat dekat atau keluarga inti atau keluarga jauh, tolong banget untuk mengisi link itu besok karena sangat berharga gitu kan. Meskipun belum pasti diterima, tapi setidaknya kita mencoba gitu kan. Karena kalau teman-teman nggak ngebantu juga kita juga bakal bingung sendiri, nggak akan bisa dapetin tempat PKL gitu kan. Karena gini, berdasarkan evaluasi kita yang kemarin ya, sebenarnya pendataan relasi ini bukan ujuk-ujuk karena udah mepet kita laksanain, enggak. Sebenarnya pendataan relasi ini udah kita buka juga sebelum-sebelumnya kan, di tahun lalu udah kita buka gitu kan. Namun respon yang didapat masih sedikit banget dari jumlah yang kita harapkan. Oke lah, mungkin pada saat itu kita berpikiran, oh respon segini mungkin memang yang punya relasi itu cuman segitu gitu kan. Tapi ternyata di kemudian hari, udah mendekati hari H seperti ini, udah mendekati pengantaran surat, udah dikirimin surat kemana-mana, udah diplotting kemana-mana, baru tuh muncul beberapa orang, sebenarnya aku ada relasi gini loh di sini, boleh nggak aku pindah ke sini? Boleh nggak aku pindah ke sini? Pada saat mendapat kabar kayak gitu ya, ini jujur aja dari teman-teman PKL juga, ya Allah, kenapa nggak dari dulu? Kita nggak ngelarang kalian untuk ketika kalian punya relasi di suatu tempat gitu kan. Kalian pengen PKL di sana itu nggak kita larang karena ya kalian yang sudah mengusahakan kuota di sana ya kalian juga berhak untuk mendapatkan tempat di sana atas relasi yang kalian miliki gitu kan. Tapi yang paling bikin disayangkan itu adalah kalian yang nggak mengatakan di awal, kalian baru mengatakannya di kemudian hari. Di saat semuanya sudah terjadi, semuanya sudah diplotting, semuanya sudah nama-nama itu udah dikirimkan ke DJP, udah ke DJBC, udah ke semua instansi, muncul 1, 2, 3 orang yang ngaku, wah aku punya relasi di sini nih, boleh nggak aku pindah ke sini? Ya enggak, aku ingetin sekali lagi ya teman-teman, aku minta tolong banget. Aku nggak tahu teman-teman mau nolong atau enggak, tapi ya udahlah aku minta tolong aja di sini sekali lagi. Tolong banget ketika ada relasi yang bisa diusahakan untuk menjadikan tempat PKL, tolong diisi linknya besok. Kita belum pasti bakal nyuruh kalian yang untuk ngurus ke sana, enggak. Tenang aja, tenang aja. Intinya kalian ada niatan untuk membantu teman-teman sesama karena kalau 1.723 anak yang berhasil PKL sedangkan 1 anak lagi nggak berhasil PKL, sama aja tim PKL gagal dalam menuntaskan tugasnya. Begitu juga dengan kita. Masa kita biarin 1 orang anak nggak dapat tempat PKL gitu kan. Ibarat kata adalah 1 anak di angkatan kita itu yang mungkin dia nggak punya teman, dia nggak ada relasi dan sebagainya gitu kan. Masa kita tinggalkan dia di belakang gitu kan. Jadi aku mohon banget untuk teman-teman Brigada Seta di sini, sudah nggak saatnya lagi untuk mementingkan diri sendiri karena kita udah masuk ke zonanya red zone tingkat 3. Hashtagnya kan wisuda bareng 2021. Akhir-akhir ini banyak snapgram yang posternya hashtag wisuda bareng gitu kan.
Nah, ini salah satu jalan yang bisa kalian tempuh untuk merealisasikan cita-cita kalian yang ada di situ gitu kan. Jangan cuman hashtag wisuda bareng di poster doang, tapi pada saat diminta membantu teman sesama nggak mau. Nah, itu yang parah tuh. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Jadi link pendataan relasi itu terbuka buat semuanya. Baik misalkan kalian besok membuka pengumuman dan kalian berada di status hijau, di status terkonfirmasi, meskipun kalian sudah fix dapat tempat PKL, kalian juga boleh membantu teman-teman yang lainnya apabila kalian punya kenalan relasi di satu instansi pemerintahan tertentu. Untuk lebih detailnya mengenai instansi pemerintahan ini akan disampaikan lewat jarkoman besok ya. Yang bisa aku sampaikan di sini mungkin itu aja untuk relasi instansi itu, intinya adalah instansi pemerintahan. Ingat ya, pemerintahan ya, bukan BUMN dan BUMD kan. Kan kita udah belajar keuangan negara kan. BUMN itu kekayaan negara yang dipisahkan kan. Jadi intinya kalau anggaran dari instansi itu tuh masuk APBN, itu bisa disebut sebagai instansi pemerintah. Jadi kalian nggak usah bingung ya. Boleh next slide. Oke, ini bisa dilihat, ini adalah list koordinator wilayah dari teman-teman PKL Bergada Satya. Jadi kami membagi anggota kami ke beberapa wilayah untuk ditanggung-jawabi. Bisa dilihat di layar, mulai dari Aceh sampai dengan ujung Papua kita tanggung jawabi semuanya. Yang mau ngefoto boleh, yang mau nge-screenshot boleh. Jadi nanti koordinator wilayah ini yang bakal menjadi penanggung jawab kalian hingga kalian ditempatkan di instansi itu. Jadi kalau ada kendala atau ada sesuatu yang ingin disampaikan boleh melalui PC ke koordinator wilayah ini kayak gitu. Oke Mas Tofu Driver ya. Iya PPT-nya nanti akan kita share setelah pemaparan insya Allah. Tenang aja. Boleh next slide Will? Dulu. Ini juga nih ya, tadi baru sampai Jawa Timur, nih Jawa Timur ke bawah nih ada Kalimantan Timur, Maluku, Papua, dan lain-lain. Boleh next slide. Udah ya? Oke, mungkin sekian pemaparan dari aku dan Fatia. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Ingat ya teman-teman, di sini kayak yang udah aku sampaikan, konten dari pemaparan ini adalah transparansi plottingan PKL. Jadi bagi teman-teman yang masih merasa kebingungan atau ada yang ingin ditanyakan, itu tolong disampaikan lagi ya. Tolong ditanyakan aja di sini biar kita bisa ngejawabnya. Oke, dari aku gitu aja. Kembali ke MC. Terima kasih. Tolong dan akan dari aku aja kembali ke udah lumayan banyak pertanyaan teman-teman yang ditanyain ke kita yang udah mulai kita jawab satu-satu. Tapi kalau misalnya silakan yang ingin bertanya. Teman-teman yang ingin bertanya bisa silakan raise hand dan menyalakan kameranya. Bisa silakan raise hand dan menyalakan kameranya.
Halo, cek. Suara MC-nya keputus ya? Halo? Ya putus-putus tadi. Ini suaraku robot gak? Enggak. Halo. Atau sama? Ayo, Teman-teman, suara aku cukup jelas. Jelas. Jelas, Tasya. Jelas. Ini jelas. Silakan langsung on mic dan on. Mungkin boleh raise hand dulu. Tadi di chat ada yang mau nanya ya. Atas nama Rainer, boleh silahkan. Izin bertanya. Suaranya Iya, robot nggak? silahkan. Takutnya ada salah. Nggak ada ya? Apa matikan kamera aja ya? Biar nggak itu. Iya, boleh, nggak apa-apa. Oke, izin bertanya. Soal tadi yang dalam proses itu kan, jadi beberapa teman saya yang di Kalimantan itu dia kayak bingung gitu. Soalnya kan kita kan udah sampai selesai UAS kan langsung OTW PKL ya kalau nggak salah dari itunya ya. Nah jadi kira-kira nanti ada kepastian nggak untuk jam maksudnya konfirmasinya gitu. Soalnya kan kawan saya ini dia nggak ada di nota dinas yang kemarin itu yang siaran, terus dia nggak dihubungin gitu dari timnya. Terus sama dari kita kok yang offline itu mungkin sekilas saja nggak ada ini nggak kayak semacam proteksi gitu dari lembaga buat mungkin kesehatan kami gitu kayak yang online. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Reza, bagaimana, mau dijawab dulu atau dikumpulin dulu pertanyaannya? Cek, suaranya masuk nggak, Tas? Masuk, jelas. Oke, jawab aja nggak apa-apa daripada lupa. Oke. Tapi udah lupa sih, Tas. Coba ulangi, Tas. Oke, jadi inti pertanyaannya itu, tadi ada teman-teman dari Kalimantan itu bertanya masalah bakal ada kepastian nggak lokasi PKL-nya di mana. Soalnya kan abis UAS itu kita langsung melaksanakan PKL, jadi mungkin takut mobilisasi yang dibutuhkan, takutnya mepet gitu kalau misalnya nggak ada kepastian. Dan apakah lembaga itu memberikan proteksi kesehatan buat kita selama PKL? Oke, langsung aja aku jawab ya. Jadi untuk kepastian tempat PKL itu kayak yang udah aku sampaikan di pemaparan tadi ya. Besok bakal ada pengumuman PKL. Jadi bakal keluar nanti instansi di mana kami menempatkan kalian dengan statusnya juga ya, status terkonfirmasi atau dalam konfirmasi gitu. Nah mungkin kepastian tempat yang disebut di sini mungkin kayak apakah kami tetap bakal di Kalimantan atau diharuskan ke daerah lain gitu kan. Nah sejauh ini kami bakal usahain tidak ada mobilisasi apabila itu memang nggak diperlukan banget. Dalam artian ketika misal nih Mas Rainer yang di Kalimantan ini terploting di Sumut, kami bisa pastikan instansi dia itu adalah instansi yang melaksanakannya secara online. Jadi aku bisa jamin nggak akan mungkin ada yang melaksanakan PKL secara offline tapi antar wilayah, kecuali memang dia menghendakinya gitu kan. Karena ada beberapa kasus juga kayak memang pada saat itu dia sedang ada di wilayah itu atau sedang ada rumahnya di situ dan lain sebagainya. Banyaklah beragam kasusnya. Jadi insya Allah tenang aja Mas. Untuk kepastian kapannya, sebenarnya kita sama-sama clueless juga, tapi insya Allah sebelum pelaksanaan PKL harusnya udah ada kepastian sih. Untuk ready saat UAS itu, yang maksud aku itu nggak pas pelaksanaan UASnya juga, maksudnya nggak pas jam 8 pagi sampai jam 11 siang juga, tapi
di luar itu gitu, di luar itu entah itu siang atau itu sore, karena kami nggak bisa jamin juga. Mungkin di awal-awal ya, di awal-awal kami buat pemaparan itu, kayak buat jarkoman untuk menghubungi teman-teman itu setiap jam 7 malam sampai jam sekian gitu kan. Tapi ternyata makin hari makin ke belakang nggak bisa kita andelin secara efektif 100%. Karena bisa aja siang-siang gitu kan, siang-siang jam 1 muncul chat dari pihak jurusan lain atau lembaga, ini DJP online buka ya gitu, buka. Tapi datanya ditunggu ya sampai jam 4 sore. Nggak mungkin kita nunggu sampai jam 9 malam kan baru ngubungin teman-teman semua ya. Jadi begitulah keadaan dari ketidakpastian itu ya. Jadi aku juga mengharapkan keleluasaan dari teman-teman, kelapangan dada untuk tetap connected satu sama lain. Jangan sampai ada yang nge-cut off koneksinya sama sekali, karena kita juga bakal kewalahan sendiri kalau teman-teman semua nge-cut off koneksinya gitu kan pada saat belum mendapatkan tempat PKL. Terus yang kedua terkait dengan proteksi dari lembaga. Jujur untuk hal ini belum ada omongan dari lembaga untuk hal ini ya gitu kan. Tapi sepertinya kemungkinan besar proteksi itu diserahkan ke mahasiswa semua, dalam artian menjaga jarak dan protokol kesehatan itu ya dari kita semua gitu kan. Dan ketika terjadi COVID itu bakal jadi tanggung jawab kita juga. Karena beberapa instansi juga ada yang mewajibkan melampirkan surat rapid test dulu, surat swab test dan lain sebagainya. Nanti untuk lebih jelas instansi mana aja yang butuh persyaratan khusus itu bakal ada di pengumuman besok juga, insya Allah. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan gitu. Nanti kalau ada update dari lembaga terkait hal-hal itu juga bakal kami update kok, insya Allah. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan juga jawabannya oleh Reza. Selanjutnya, ada penanya lagi. Perlu diingatkan juga teman-teman bahwa anggota tim PKL Tiramisu ini juga nggak bisa selalu fast respon kalau ditanya via PC, jadi lebih baik ditanyakan sekarang aja di forum, biar lebih clear juga. Silakan raise hand untuk yang mau bertanya. Halo, aku mau nanya dong. Sorry nggak bisa raise hand. Oke, silakan Samuel. Gini, ini pertanyaan titipan dari teman sih. Kalau misal pilihan 1 sama 2 itu DJKN. Nah, terus ketiga itu kementerian atau lembaga lain gitu. Itu kan yang DJKN itu online ya. Nah, itu bakal ditempatin di DJKN itu atau bisa aja ke KL bisa aja KL-nya itu ngadainnya offline. Udah itu aja, makasih. Ya, silakan Reza, mungkin langsung dijawab aja. Oke, thank you pertanyaannya. Aku nggak nangkep 100% maksud pertanyaannya, tapi mungkin aku bisa nangkep 90%-nya. Jadi intinya tadi kan ada DJKN, pilihan 1, pilihan 2 DJKN, pilihan 3 KL lain gitu kan. Yang jadi pertanyaan, ya gitu ya Mel. Benar. Yang jadi pertanyaan kan, bakal di mana dia ditempatkan gitu kan. Nah, aku review dikit aja ya dari pemaparan yang udah aku sampaikan tadi. Dari by system secara ideal itu kita bakal kita bakal nge-plotting berdasarkan nilai akhir yang dihasilkan setiap variabel itu. Jarak, ekonomi, KTTA, dan pilihan. Jadi ketika nih, pasti semua orang kita perjuangkan di pilihan 1 dia dulu pertama. Tapi kan ada yang namanya batasan di situ, ada constraint-nya. Constraint-nya kita nggak bisa menerima semua anak memilih DJKNA gitu kan. Ada kuota 5 misalkan. Nah, pastinya berdasarkan nilai akhir hasil kumulatif dari variabel itu dihitung secara statistik kok, secara matematika. Nanti kalau mau Excel-nya,
boleh dihubungin Korwilnya untuk dijelaskan gitu. Nah, bakal menghasilkan nilai akhir dan bakal kita ranking nih. Misal DJKN ini kuotanya 5, sedangkan yang memilih di sana ada 10 orang. Kita ranking 1 sampai 10 gitu kan. Ternyata ya ranking 6 sampai 10 tertolak berarti kan. Yang tertolak ini bakal kita pindahin ke pilihan lain. Begitu seterusnya sampai dengan pilihan ketiganya. Ya kan, bakal kita adu terus gitu. Terus tapi itu kondisi ideal. Nah, karena yang seperti aku katakan tadi, banyak distorsi ketika melakukan plottingan ini, itu menjadi gangguan. Kita nggak bisa menerapkan sistem ideal itu lagi gitu di tengah jalan. Karena ya kayak aku bilang tadi, bisa jadi, misal nih data kamu nih Samuel, kamu sebenarnya udah di plotting, misal pilihan 1 kamu itu DJKN A gitu kan, pilihan 2-nya Kementerian A di luar keuangan, pilihan 3-nya Pemda misal gitu. Nah di DJKNA ini adalah tempat favorit, banyak banget orang yang milih di sini. Nah ternyata secara ranking kamu di luar dari kuota, tentunya kamu di plotting di pilihan 2 kan, di KL yang lain itu. Nah setelah kamu di plotting di KL lain, ternyata kamu masuk kuota nih. Ya udah kita coba ajukan ke kantornya. Nah, dalam proses pengajuan itu nggak bisa ada jangka waktu yang pasti kapan bakal direspon pengajuannya kan. Berarti saat ini nama Samuel sedang diproses di pilihan keduanya di KL itu. Nah, kemudian belum datang respon dari KL ini gitu kan. Belum datang respon dari KL ini, muncul kabar dari DJKN kalau DJKN buka semuanya secara online. Nah, jadi bisa jadi orang lain yang mungkin harusnya nilai di DJKN itu lebih rendah daripada kamu, dia yang akhirnya masuk ke DJKN itu. Karena kamu masih diproses nih di instansi pilihan kedua ini, sedangkan si DJKN ini membuka kabar kalau dia bakal buka 100% dan datanya harus cepat disetornya gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini nih yang banyak terjadi, baik itu di DJP, di DJKN dan lain sebagainya. Jadi mungkin secara sederhana gambarannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Intinya kami nggak akan menempatkan orang yang di luar daerah dia, yang di luar daerah dia ke instansi yang offline. Jadi nggak mungkin aku yang daerahku Sumut bakal ditempatkan di daerah Jakarta, apalagi instansi itu offline gitu kan. Pasti kalau aku ditempatkan di Jakarta, itu instansinya adalah instansi yang online. Kalau sampai instansinya itu offline, pasti gendangnya ada 2. Yang pertama, antara itu adalah memang sudah melalui persetujuan yang bersangkutan. Yang kedua apa ya? Yang kedua ya marahin aja Korwil yang udah menempatkan kamu di sana, karena harusnya nggak ada. Nanti aku juga bantu marahin orang yang menempatkan kamu di sana kalau terjadi hal yang kayak gitu, tanpa alasan tentunya. Jadi gitulah gambarannya. Kira-kira. Mudah-mudahan bisa tangkap ya Sam ya. Siap. Udah, makasih ya. Iya, sama-sama. Cek. Masuk, Rit. Ya mungkin teman-teman ada yang pengen tanyain lagi nggak? Mengingatkan lagi ya teman-teman, kalau masih ada yang pengen diklarifikasi bisa langsung di ruangan virtual ini. Jadi kalau bisa pas acara pemaparan ini selesai, rasa penasaran teman-teman tuh udah terjawab semua. Jadi jangan sampai ngebikin berita-berita yang nggak benar gitu. Nah, gimana teman-teman? Nggak ada yang mau bertanya lagi? Silakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sekira perlu ditanyakan sekarang, lebih baik ditanyakan sekarang daripada via PC, karena takutnya tim PKL juga agak slow respon gitu. Ya, apalagi ini kan udah mendekati UAS ya. Maksudnya kita juga nggak bisa standby 24 jam di megang HP. Jadi mungkin kalau masih bisa ditanyain di sini, boleh.
Oke, tadi mungkin sambil menunggu yang ada di forum gitu kan. Tadi ada pertanyaan juga nih disampaikan lewat YouTube kayaknya. Ekonomi itu indikatornya seperti apa gitu kan. Eh, Indikator ekonomi seperti apa ya seperti yang kalian masukkan di survei kemarin. Jadi kalian kita semua masukin foto tampak depan rumah, memilih jumlah penghasilan keluarga, men-screenshot Gmaps jarak, dan lain sebagainya. Itu bukan suatu hal yang ngegabutin gitu, bukan kayak kami iseng, oh ya udah nih kita suruh aja mereka ngisi. Enggak, karena di awal untuk kondisi ideal kami ingin menciptakan sistem yang memang bisa diterima bagi semuanya dan adil gitu. Jadi semua inputan itu tetap kami proses. Jadi tampak rumah ada nih, aku nggak enak juga sih ngomongnya. Maksudnya nggak tahu ya, ada juga lah intake dan lain sebagainya gitu kan. Ada sesuatu yang bisa membuat kami internal aja questioning gitu. Ada yang mengisi pilihan pendapatannya itu di bawah 1 juta. Tapi ternyata dicek foto rumahnya bertingkat. Nah itu kan lumayan questioning juga kan. Nah jadi hal-hal yang seperti itu juga menjadi bahan pertimbangan kami ketika melakukan plottingan tersebut gitu. Jadi kalau ditanya indikatornya seperti apa, mungkin bisa dilihat lagi survei kemarin seperti apa aja yang diminta, itulah yang bakal jadi variabelnya gitu. Oh ya, nggak ada yang nanya di sini ya. Jadi buat kalian juga yang penasaran sama itulah jawabannya gitu. Yang jarak kilometer itu diubah ke rentang 0 sampai 100 gitu. Jadi dari datum tertinggi sampai datum terkecil itu diubah rentangnya 0 sampai 100. Tapi dikeluarin dulu outliernya. Anjay, so jago. Udah gitulah intinya ya teman-teman. Boleh next. Mungkin kami tanyakan sekali lagi, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Mumpung belum di end nih meetingnya. Jadi masih bisa nanya sepuas kalian. Nanti bakal dijawab oleh Reza langsung. Sepertinya nggak ada lagi. Gimana teman-teman? Kalau nggak ada lagi, aku mungkin nyampein satu informasi juga. Nanti sebelum pelaksanaan PKL, ini aku belum tahu tanggal waktunya jelasnya kapan, tapi bakal ada pemaparan dari lembaga. Bakal ada pemaparan dari lembaga untuk menerangkan sistematika PKL dalam pelaksanaan ya. Jadi bakal diterangkan pelaksanaan PKL itu seperti apa dan apa yang dilakukan dan apa yang harus dikerjakan gitu. Biasanya kalau berkaca dari tahun lalu itu untuk pelaksanaannya bakal diawasi sama ada pembimbing di instansi itu, kemudian bakal dihasilkan laporan PKL di akhir nanti. Gitu sih paling. Boleh Mbak Mas MC dilanjutin. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir yang ada di YouTube ya. Halo. Ya Rit, gimana? Ini pertanyaannya gini, dari Dahra Cantika Andiani, yang milih KL statusnya sama kayak yang di JP juga kan, kayaknya tadi yang dibahas DJP, DJBC doang deh. Terima kasih. Gimana Rit? Besok pas pengumuman yang milih kementerian atau lembaga statusnya sama kayak yang di DJP juga kan, kayaknya tadi yang dibahasnya DJP, DJBC doang deh. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi aku jawab ya. Untuk pengumuman besok itu semuanya bakal diumumin, bukan cuma DJP dan DJBC. Nah, mungkin kemarin juga jangan berpikir gini ya. Kemarin kan ada kesebar tuh nota dinas pajak. Nanti berpikir, oh berarti yang dipajak doang nih yang udah fix, sedangkan yang lainnya enggak. Pada kenyataannya enggak, teman-teman. Banyak Pemda, banyak KL yang udah mengirimkan surat balasan, alhamdulillahnya. Jadi santai aja, nggak usah terlalu panik untuk nunggunya. Cil aja malam ini ngerjain tugas sama belajar UAS kan. Besok nunggu jarkoman dari teman-teman Brigada Satya tentang pengumuman PKL. Jadi
1.724 anak bakal diumumin besok beserta statusnya masing-masing kayak gitu. Gitu, Rit. Oke, terima kasih Reza. Oke, Rit, kayaknya udah nggak ada lagi yang mau bertanya ya. Iya, Tas. Dan Jadi, dari Reza, apa closing statement-nya udah cukup, Zak? Atau ada yang mau ditambahin lagi sebelum kita tutup? Oke, mungkin aku closing statement aja ya buat teman-teman semua yang ada di Zoom dan di YouTube juga. Udah lumayan larut. Ya, pertama ya makasih banyak udah mau datang ke pemaparan hari ini beserta dengan gangguan di awal tadi juga. Semoga apa yang udah kami sampaikan di sini nggak cuman cuman sekedar lewat aja, meskipun mungkin beberapa dari kalian ada yang dengerinnya sambil ngerjain tugas atau sambil baca buku mungkin atau apa, nggak apa-apa. Yang penting kami di sini udah berusaha terbuka kepada teman-teman terhadap apa yang kami lakukan. Kami juga nggak bisa bilang kalau setelah pemaparan ini bakal nggak ada lagi asumsi negatif atau apapun itu ke teman-teman PKL atau lain sebagainya, karena itu udah bagian dari resiko tanggung jawab ya untuk teman-teman PKL. Jadi yang kami harapkan di sini adalah semoga semuanya bisa ngerti sama apa yang kami lakukan dan apa yang sedang sama-sama kita perjuangkan nih bareng-bareng. Jadi nggak ada yang namanya cuma tim PKL doang yang berjuang ya. Semuanya di sini sama teman-teman angkatan juga. Jadi jangan lagi sampai ada keluar omongan kalau tim PKL kaki tangannya lembaga dan lain sebagainya gitu. Mudah-mudahan hasil yang diumumkan besok hasil yang terbaik. Kalau ada yang kurang jelas boleh nanti hubungin kontak person dari koordinator wilayah masing-masing. Tapi kayak yang dibilang tadi sama MC, mungkin untuk menghubungi korwilnya, untuk kalian yang menghubungi korwilnya, itu mungkin jawabannya nggak bisa langsung as soon as possible kan, nggak bisa langsung secepatnya gitu. Ada mungkin jangka waktunya karena udah mendekati UAS juga. Tapi kalau dari tim PKL ke kalian nanti kalau ada hal yang mendadak, pasti tim PKL-nya langsung menghubungi kalian kok gitu. Mungkin dari aku itu aja. Kembali ke MC. Oke Reza, terima kasih atas closing statement-nya. Sebelum kita menutup acara di malam hari ini, sebaiknya kita tutup dengan doa. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, kami juga sebagai MC, saya dan Farid, mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan pada saat memandu acara pada malam hari ini, terutama masalah sinyal di awal tadi. Kami juga mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktunya di sela-sela minggu-minggu mepet UAS ini untuk bisa hadir di pemaparan plottingan PKL pada malam ini. Terima kasih, semoga teman-teman bisa menangkap maksud dari dan tujuan dari pemaparan pada malam hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh.